Apa sih pengertian dialisis itu? Dialisis merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah berbahaya dari dalam tubuh ketika ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. Terdapat dua jenis utama dialisis. Yang pertama ada hemodialisis dan yang kedua ada dialisis peritoneal. Hemodialisis adalah cuci darah yang menggunakan ginjal buatan, di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dializer. Prosedur ini memerlukan titik akses ke pembuluh darah. Terdapat 3 titik akses. Yang pertama ada arteriovenous fistula, dan yang kedua ada arteriovenous graft, dan yang ketiga kateter. Untuk dialisis peritoneal adalah cuci darah yang dibantu dengan membran peritoneal di perut untuk menyaring darah. Larutan pengencer darah. Pengencer darah yaitu larutan diasilat. Diasilat adalah cairan yang digunakan untuk menarik limbah-limbah tubuh dari darah. Sementara sebagai buffer umumnya digunakan bikarbonat yang bersifat basa. Dibandingkan dengan buffer natrium, walaupun sama-sama bersifat basa, tetapi bikarbonat memiliki risiko lebih kecil untuk menyebabkan hipotensi. Lalu, alasan seseorang dilakukan dialisis itu kenapa ya? Jadi dialisis merupakan salah satu modalitas pada penanganan pasien dengan gagal ginjal. Namun, tidak semua gagal ginjal harus atau memerlukan dialisis. Dialisis dilakukan bagi pasien penderita gagal ginjal kronik, di mana pasien yang sudah berada pada stadium 5 dilakukan dialisis karena kondisi ginjal mengalami kegagalan fungsi untuk menyaring atau membersihkan darah. Stadium gagal ginjal kronik. National Kidney Foundation telah membagi beberapa jenis gagal ginjal berdasarkan nilai GFR-nya. Yang pertama ada stadium 1, di mana terindikasi adanya kerusakan ginjal dengan nilai GFR-nya normal lebih dari 90. Stadium kedua, penurunan fungsi pada ginjal dengan GFR-nya 60 sampai 89. Lalu pada stadium 3, penurunan fungsi ginjal dengan GFR 30 sampai dengan 59. Penurunan tingkat lanjut ini sering terjadi, ditemui gejala anemia dan gangguan pada tulang. Pada stadium 4, penurunan derajat dengan GFR-nya 15 sampai dengan 29. Upaya pengobatan untuk mengurangi resiko komplikasi dan pencegahan ke arah kegagalan ginjal. Pada stadium kelima, kegagalan ginjal tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dengan nilai GFR-nya di bawah 15. Penanganan yang sesuai adalah transplantasi ginjal atau hemodialisa secara rutin. Bagaimana sih menghitung laju GFR? Tes ini yang umumnya disebut juga GFR atau Glomerular Filtration Rate atau LFG, laju filtrasi glomerulus, mengukur jumlah darah yang disaring oleh ginjal setiap menit. Tes GFR ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ginjal dalam menyaring atau memfiltrasi zat sisa metabolisme tubuh sehingga dapat menunjukkan seberapa optimalnya dan baik laju filtrasi yang dilakukan oleh ginjal. Cara menghitungnya adalah GFR laki-laki berbeda dengan GFR pada perempuan. GFR laki-laki yaitu 140 dikurangi umur dikali dengan berat badan dalam hitungan kilo, lalu dibagi dengan
72 dikali serum kreatinin. Lalu untuk GFR perempuan sendiri, cara menghitungnya adalah 140 dikurangi umur lalu dikali dengan berat badan dalam satuan kilogram. Lalu dibagi dengan 72 dikali serum kreatinin dikali 0,85. Yang membedakan cara menghitung laju filtrasi pada laki-laki dan perempuan adalah dengan kalau laki-laki tidak dikalikan dengan 0,85 sedangkan kalau perempuan dikalikan dengan 0,85. Apa sih tanda dan gejala dari gagal ginjal kronik? Pasien-pasien yang dinyatakan memerlukan dialisis apabila terdapat indikasi seperti nilai LFG kurang dari 15, ureum lebih dari 200 mg, lalu kadar kreatinin serum lebih dari 10 mg. Lalu pasien yang mengalami gagal ginjal kronik yang sudah tidak bisa diatasi dengan terapi konservatif seperti obat-obatan ataupun diet. Lalu tingginya kadar asam dalam darah atau yang sering disebut dengan asidosis. Dan yang terakhir ada hiperkalemia atau tingginya kadar kalium dalam darah, yakni lebih dari 7 mg. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa sih fungsi Hb harus dicek pada pasien hemodialisa atau apa sih kaitannya hemoglobin dengan pasien hemodialisa? Bila Hb rendah menunjukkan Hb di bawah normal atau di bawah nilai 12, maka hal ini disebut juga dengan anemia. Sedangkan anemia itu sendiri merupakan salah satu efek samping dari hemodialisa tersebut. Oleh karena itu, bila efek samping hemodialisa adalah anemia, maka bila pasien anemia menjalani prosedur hemodialisa, maka anemia akan semakin berat dan beresiko terhadap sistem sirkulasi, oksigenasi, serta beresiko terhadap keselamatan pasien. Lalu, apa sih afesan itu? Afesan biasanya dipasang di lengan-lengan pasien. Operasi kecil untuk menghubungkan salah satu pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Prosedur ini bertujuan untuk membuat akses pembuluh darah guna keperluan cuci darah. Biasanya proses ini dilakukan pada perlenganan atau lengan bawah dan pada siku bagian dalam sebanyak 2-4 cm. Yang selanjutnya ada berat badan kering. Pada penderita gagal ginjal, biasanya terjadi penumpukan cairan pada tubuh seperti pada kaki, perut, hingga terjadi pada wajah. Sehingga pada penderita gagal ginjal terjadi peningkatan berat badan. Berat badan kering itu sendiri adalah berat badan tanpa kelebihan cairan yang terbentuk setelah tindakan hemodialisis atau berat badan yang aman dicapai pasien setelah dilakukan dialisis. Berat badan pasien secara rutin sebelum dan sesudah hemodialisis selalu diukur. IDWG diukur dengan cara menghitung berat badan pasien setelah hemodialisis pada periode hemodialisis yang pertama dan dengan dikurangi periode hemodialisis kedua. Jadi BB pasien ditimbang lagi sebelum hemodialisis dilakukan. Selanjutnya menghitung selisih antara pengukuran 2 dikurangin dengan pengukuran pertama. Jadi berat badan klien setelah hemodialisis yang pertama lalu dikurangin dengan berat badan klien sebelum hemodialisis kedua ini dilakukan. Grafik rentan
Prosentase kenaikan ada 3, ringan dengan 2%, sedang dengan 5%, dan berat dengan 8%. Lalu untuk salah satu diagnosa pada pasien hemodialisa itu sendiri ada perubahan nutrisi. Ini perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan anoreksia, mual dan muntah, pembatasan diet, dan perubahan membran mukosa mulut. Intervensi yang dilakukan yang pertama bisa awasi konsumsi makanan atau cairan dan hitung masukan kalori per hari. Rasionalnya mengidentifikasi kekurangan nutrisi atau kebutuhan terapi. Yang kedua ada kaji adanya mual muntah. Rasionalnya gejala yang menyertai akumulasi toksin endogen yang dapat mengubah atau menurunkan pemasukan dan memerlukan intervensi. Lalu yang ketiga ada anjurkan cemilan dengan kalori tinggi. Rasionalnya mengurangi makanan dan protein yang dibatasi. Lalu ada timbang berat badan harian. Rasionalnya untuk memantau status cairan dan nutrisi, jelaskan pembatasan diet dan hubungannya dengan penyakit gagal ginjal. Lalu ada juga kolaborasi dengan ahli gizi. Rasionalnya berguna untuk program diet individu untuk memenuhi kebutuhan pola hidup.